Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Safiani. Hari ini aku akan menjawab pertanyaan kurikulum baca ke-6. Yuk disimak sampai akhir videonya dan mari kita jawab. Bagian A. Jawaban mengenai pertanyaan tentang tahap awal. Apa pengertian dari tahap awal? Tahap awal adalah tahap di mana anak pertama kali diperlihatkan huruf simbol, terutama huruf simbol A, I, U, E, O. Jadi di tahap ini, anak ini tidak hanya diperkenalkan, tapi anak ini diperlihatkan dan diperdengarkan bunyinya juga. Jadi sambil ditunjuk hurufnya, sambil kita perdengarkan juga bunyinya. Jadi anak ini tidak salah paham sama bentuk-bentuk hurufnya. Jadi nggak terbolak-balik lagi nih kata-katanya lagi. Jadi pas ditanya juga anaknya jadi tahu nih huruf A kayak apa bentuknya, huruf I kayak apa, kayak seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa pengertian dari huruf simbol? Huruf simbol adalah huruf di mana kita perkenalkan pertama kali saat di tahap awal. Jadi huruf ini kita tidak hanya diperdengarkan bunyinya saja, tapi kita perlihatkan bentuknya. Jadi itu simbol itu kayak gambarannya gitu ya, kayak gambaran fisiknya nih, misalnya ya seperti ini, Tara, seperti ini. Nah ini tuh termasuk huruf simbol. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tahap awal disebut juga dengan tahap apa? Tahap awal disebut juga dengan tahap simbol. Tahap huruf simbol. Lanjut. Bentar ya. Lanjut. Apa adanya tujuan tahap awal? Apa tujuan adanya tahap awal? Tujuan adanya tahap awal ini anak menjadi tahu nih huruf simbol itu seperti apa bentuknya, dan anak jadi tidak perlu meraba-raba lagi atau menghayal-hayal lagi bentuk-bentuk hurufnya. Dan anak ini jadi nambah ilmu pengetahuannya lagi. Terus anak ini jadi tidak tertukar-tukar lagi saat melihat simbolnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Materi apa yang dipelajari di tahap awal? Jadi materi yang dipelajari di tahap awal ini, materinya itu H, S, A, I, U, E, O seperti ini. Terus ada modul baca 1A, modul baca 1B, modul baca 1C, modul baca 1D, dan modul baca 2. Nah, itu materi-materi yang akan dipelajari di tahap awal ini. Oke, lanjut. Bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal? Penyampaiannya itu dia bisa dengan menyanyikan yel bimba atau menyebutkan yel bimba. Misalnya seperti ini kan, yel bimba A, I, U, E, O. Tapi kita kalau di tahap awal ini kita harus memperkenalkan anaknya terlebih dahulu itu huruf O. Jadi anak ini harus kenal sedikit-sedikit terlebih dahulu. Jadi satu huruf dulu, baru ke huruf lainnya.
Nah, selain dari Yel Bimba itu, kita juga harus mengulang huruf-huruf ini, terus sambil kita ajarin nih anak buat nunjuk hurufnya, misalnya, ayo nak kita tunjuk bareng-bareng yuk, mana nih kelingking ulet-uletnya gitu. Kan kalau kayak gini kayak ulet gitu kan, ulet berjalan apa, mana nih yang bisa tunjuk, kita mau tunjuk hurufnya nih, biar hurufnya muncul nih, biar nggak sembunyi terus, misalnya seperti itu ya. Bisa juga motivator ini tuh selain dari anak Bimba, bisa juga motivator kayak pakai media buku cerita. Media buku cerita ini kayak dongeng. Kan di dongeng itu biasanya ada gambar-gambarnya juga ya, kayak gini kan. Nah, ntar kita selip-selipin nih kata-katanya. Jadi biar dia sebutin huruf-hurufnya. Terutama kita harus perkenalkan dulu huruf vokal. Terus selain itu kita bikin permainan. Kan anak-anak ini kadang suka bosen ya kalau misalnya itu aja pelajarannya, jadi kita adain permainan buat anak ini biar nggak bosen, kayak misalnya tebak kata, tebak gambar, terus nanti dia sebutin hurufnya kayak gitu. Dan ini kita harus, setelah ini tuh kita harus tes lagi, tapi anak ini harus menjawab dalam 1 detik. Kalau misalnya dia lancar, kita baru lanjut ke huruf selanjutnya. Kalau misalnya dia masih abu-abu apa masih lupa ingat kayak gitu, nah kita harus yakinin lagi huruf yang awal dipelajari. Dan jangan lupa kita harus kasih reward ke anak. Oke, kita lanjut ke bagian B tentang HSAIUEO. Apa pengertian dari HSAIUEO? HSAIUEO itu huruf simbol yang pertama kali kita perkenalkan ke anak, yaitu terdiri dari huruf vokal A, I, U, E, O yang tidak hanya kita perdengarkan tapi kita perlihatkan bentuknya seperti ini. Dan kita tunjuk juga agar anak nih ngikutin buat nunjuk juga huruf yang dia punya itu. Kan kita anak juga dapat modul seperti ini juga. Jadi kita sama-sama ajak anaknya juga, kita arahin, kita bimbing, kita pelan-pelan kasih arahannya juga gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa syarat sebelum mengenalkan HSAIUEO? Yaitu syaratnya kita harus memperkenalkan dulu huruf verbal A, I, U, E, O atau hafi A, I, U, E, O. Kenapa kita harus perkenalkan dulu hafi A, I, U, E, O-nya? Jadi biar anak nih lancar dulu dia dalam penyebutannya, baru kita tinggal perlihatkan simbolnya. Jadi dia udah nggak belibet lagi ngomong huruf-huruf vokal A, I, U, E, O-nya. Lanjut. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HSAIUEO? Tujuan utamanya itu biar anak ini senang bermain HSAIUEO, terus antusias saat diberi HSAIUEO, terus sama semangat. Kalau tujuan khususnya ini biar anak nih paham, mengerti, terus terampil dalam mempelajari saat bermain HSAIUEO ini. Bagaimana cara motivator menyampaikan HSAIUEO? Cara motivator menyampaikan HSAIUEO itu dengan cara kita menyanyikan lagu Yel Bimba. Kita bisa memperlihatkan
kita bisa dengan cara memperlihatkan gambar, buku cerita, bisa juga dari tiket-tiketnya yang lain seperti itu. Bisa juga kayak kita adain permainan yang anak-anak ini suka, misalnya mewarnai, kan anak itu suka mewarnai, ada yang suka menggambar. Nah, terus kita kreasiin, kita olah kata-katanya biar anak ini selalu sebutin huruf A, I, U, E, O-nya itu. Sehingga anak ini jadi lancar atau terampil dalam menyebutin A, I, U, E, O-nya. Terus bagaimana sih cara mengevaluasi bagaimana cara motivator mengevaluasi HSAIUEO-nya itu? Caranya itu kita harus lihat ekspresi anaknya ini, dia tuh kayak gimana. Kalau misalnya ekspresinya dia masih kayak lidahnya terbata-bata, terus ekspresinya kayak masih nggak senang kayak gitu kan, kita harus lihat lagi, kita harus cari cara nih biar kenapa sih ini anak ini kok begini, terus kok jadinya malah dia nggak bisa lanjut ke hurufnya, kita harus kayak gimana nih kayak gitu kan. Jadi kita lihat ekspresinya, terus kita tes lagi pas misalnya dia udah bisa sebutin huruf O, kita coba tes lagi huruf O-nya sampai 3 kali. Terus kalau misalnya dia belum bisa juga, kita belum boleh pindah ke huruf lain. Kalau misalnya dia udah bisa huruf yang satu, kita bisa pindah ke huruf lain begitu. Itulah cara mengevaluasinya ya. Lanjut, apa tahap selanjutnya setelah HSAIUEO? Tahap selanjutnya yaitu ke modul baca 1A. Jadi tapi dengan syarat HSAIUEO-nya ini harus lancar. Kalau misalnya HSAIUEO-nya ini nggak lancar, dia belum bisa ke tahap selanjutnya. Kalau misalnya dia udah lancar, baru ke tahap selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.